Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada Ibu narasumber dan Bapak Ibu peserta sosialisasi Surat Edaran Kepala BKN nomor 13 tahun 2024. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan telah meluangkan waktu di akhir tahun ini ya untuk hadir dalam pertemuan daring kita hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu peraturan baru dalam pengelolaan administrasi kepegawaian, yaitu Surat Edaran Kepala BKN nomor 13 tahun 2024 tentang Karis Karsu ASN virtual. Sebagaimana kita ketahui, surat edaran ini memperkenalkan mekanisme baru maksudnya pengusulan Karis Karsu bagi ASN yang kini dilakukan secara virtual melalui peremajaan data di aplikasi si ASN. Tujuan dari pertemuan ini tentu saja adalah untuk memastikan bahwa Bapak Ibu sebagai pengelola kepegawaian memahami dengan baik alur dan teknis pengusulan Karis Karsu secara virtual. Dengan demikian, kita dapat mendukung implementasi kebijakan ini secara efektif di lingkungan kerja masing-masing. Kami berharap diskusi hari ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada di Bapak Ibu gitu ya. Oleh karena itu, kami mengajak Bapak Ibu untuk aktif berpartisipasi dan berbagi pengalaman selama sesi berlangsung. Siang hari ini telah hadir Bapak Ibu narasumber dari Badan Kepegawaian Negara. Selamat siang Ibu Alia Zahira. Iya, Mbak. Oke. Pada siang hari ini Bu Alia Zahira yang akan memberikan materi terkait tentang Karis Karsu virtual ini bagi ASN begitu. Oke, mungkin tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita mulai agenda pada siang hari ini. Terima kasih dan saya persilahkan untuk Bu Alia Zahira. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas, Mbak? Terdengar cukup jelas, Bu. Baik. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih pertama-tama atas undangannya dari teman-teman ya. Ini saya lihat yang hadir cukup banyak ya. Ini berarti dari Satker semua ya, Mbak Astrid ya? Oke. Betul, Ibu. Perkenalkan, saya Alia Zahira dari Direktorat Pembangunan dan Pengembangan SDSN Badan Kepegawaian Negara. Saya Pranata Komputer Ahli Muda pada direktorat kami. Jadi ini karena fokusnya kepada SE terbaru ya. Kami mengedarkan surat edaran tentang kartu istri atau kartu suami ASN secara virtual itu di SE nomor 13 tahun 2024 yang memang baru launching beberapa minggu kemarin ya, mengenai karis kartu sekarang sudah tidak manual kembali gitu ya, sudah ada yang virtual karena memang uh, kami rasa ini adalah sesuatu yang tidak perlu ribet gitu ya, harus minta ke BKN cuma sekedar untuk karis karsu gitu ya. Kalau dulu kan harus bawa dokumen nih ke BKN, kalau hilang juga harus pengajuan ulang seperti itu ya. Tapi kalau nanti via virtual itu kartunya akan selalu bisa dicetak gitu ya, akan selalu bisa dicetak dan dibuat ulang oleh ASN tersendiri ya. ASN di sini PNS dan P3. Nah, mungkin saya izin share screen. Itu muncul nggak ya, Mbak? Masih belum muncul, Bu.
Aku udah muncul? Udah ya? Sudah terlihat. Baik, izin karena nanti memang Karis Karso itu bagian tidak terpisahkan dengan My ASN dan permajaan data SSN, jadi mungkin sekalian ya, sekaligus saya nanti akan memaparkan mengenai My ASN dan juga layanan permajaan data SSN, karena sayang banget nih kalau misalnya kita hanya di Karis Karso aja, bahkan di My ASN itu banyak fitur-fitur di dalamnya. Nanti mungkin kalau misalnya ada permasalahan, boleh juga disampaikan setelah paparan saya. Gitu ya. Baik. Nah, ini mungkin My ASN karena memang aksesnya Karis Karsu adanya hanya di My ASN ya Bapak Ibu. Jadi My ASN ini adalah aplikasi individu ya, sekali lagi aplikasi individu di mana PNS dan P3K semua punya akunnya untuk bisa login ke dalamnya ya. Jadi kami punya My ASN itu sudah sejak 2000 berapa ya? 2015 ya. 2015 kami sudah punya ASN ini. Jadi memang aplikasi ini itu diperuntukkan bagi ASN untuk dapat melihat datanya ya yang ada di BKN. Kalau dulu kan memang tidak bisa ya melihat data kita di BKN. Misalnya sekarang saya pendidikan di BKN itu udah masuk belum sih pendidikan terbarunya, atau pasangan dan anak apakah sudah masuk atau belum datanya, angka kredit dan sebagainya. Ini memang kami sediakan untuk sebagai bentuk transparansi ya. Jadi seluruh ASN dapat melihat data yang saat ini existing ada di BKN itu seperti apa. Ya. Login-nya kita menggunakan SSO BKN, jadi single sign-on-nya BKN. Kalau misalnya apa namanya PNS dan P3K itu pakainya NIP ya untuk username dan juga passwordnya password yang di-create via My ASN. Dulu namanya My SAPK, mungkin kalau yang familiar dulu namanya My SAPK, sekarang kami ganti menjadi My ASN. Ini hanya ganti nama aja sih sebenarnya gitu ya. Fitur di dalamnya itu memang lebih kaya, lebih banyak. Lalu kalau misalnya Bapak Ibu memang lupa password gitu ya untuk loginnya, bisa di-reset itu menggunakan NIP dan juga email. Nah, email ini adalah email aktif yang saat ini memang apa namanya terrecord di SSN. Ya. Jadi kalau misalnya lupa email juga, ya emailnya lupa, itu harus diperbaiki via SCSN yang bisa itu hanya ada di bagian instansi. Jadi, sorry, di bagian kepegawaian instansi. Jadi ada My ASN, ada SCSN. Bedanya kalau My ASN aplikasi individu, kalau SCSN aplikasi yang hanya diperuntukkan bagi pengelola kepegawaian. Yang bisa login itu hanya beberapa orang saja yang diberikan kewenangan. Tapi kalau My ASN itu semua PNS P3K bisa login masing-masing kepada akun. Yaitu perbedaan. Lalu selanjutnya di My ASN, ini ada yang namanya di layanan ASN itu ada namanya update data. Ya, menu update data itu dalamnya ada permajaan di data-data My ASN. Jadi ada perbedaan ya antara My ASN dan SSN. Kalau My ASN itu riwayat PNS ya, ini hanya untuk PNS ya. Riwayat PNS yang dikeluarkan hanya sekitar berapa nih? 4, 8, 16, 17. Ada 17 riwayat yang kami keluarkan untuk riwayat yang PNS. Kalau P3K dia hanya 5. Itu tidak semuanya. Jadi hanya ada ubah profil, riwayat keluarga, diklat, organisasi, dan pendidikan kalau nggak salah. Pokoknya hanya ada 5 ya. Tidak lebih banyak daripada PNS. Kalau PNS memang ada 17 riwayat yang kami keluar. Ini yang saya bintangi ini bedanya apa dengan yang tidak dibintangi gitu ya. Kalau yang saya bintangi ini adalah riwayat-riwayat yang memang kewenangannya instansi. Artinya ini kami buka untuk bisa permajaan secara mandiri. Tapi tidak serta-merta akan langsung berubah ya. Ini bentuknya usulan. Jadi dari My ASN itu akan bisa diusulkan oleh PMS atau P3K-nya gitu ya, itu untuk melakukan permajaan secara mandiri. Jadi kalau dari My ASN itu ini misalnya nih contohnya riwayat keluarga ya untuk Karis Karsu. PNS itu bisa mengusulkan untuk perbaikan data. Ya, mau tambah, ubah, hapus itu bisa. Jadi modelnya mengusulkan. Nanti setelah selesai pengusulan oleh PNS dari My ASN, usulan tersebut akan masuk ke SIASN. Ya,
akan masuk ke SYSN instansi untuk dapat diverifikasi dan di-approve ya. Sekali lagi diverifikasi dan di-approve itu ada 2 step dari sisi pengelola kepegawaiannya. Jadi nanti biasanya di OSDM mungkin ya untuk yang verifikasi dan juga approve itu bisa dilakukan via SYSN instansi ya. Jadi yang dari MySN ini hanya pengusulan saja ya, pengusulan saja. Jadi kalau misalnya baru diusul dari MySN tapi oleh OSDM instansi belum di-verif dan belum di-approve, itu biasanya datanya memang belum berubah. Karena menunggu ya, jadi menunggu untuk di-approve oleh instansi. Seperti itu. Nanti di dalam riwayat ini ada fitur untuk history ya, untuk melihat pengusulannya itu sampai mana sih pengusulan saya, apakah sudah selesai atau belum, sudah dilakukan pengecekan oleh instansi atau belum, disetujui atau ditolak, itu bisa dilakukan pengecekan ya di dalam riwayat tersebut. Ada namanya itu riwayat pengajuan. Jadi di dalamnya kita bisa lihat nih usulan saya diterima atau ditolak, sudah disetujui atau belum gitu. Seperti itu kira-kira. Lalu lanjut ada layanan ASN ini ya, ini yang tadi di update data. Jadi kalau update data isinya seperti tadi, ya, ini adalah menu-menu untuk update data. Ya, kita bisa melakukan permajaan untuk yang dibintang-bintangi saja. Kalau yang dari sisi MyASN. Sisanya yang tidak saya bintangi, ini perbaikannya via SYSN instansi, artinya kewenangannya ada di sisi instansi di pengelola kepegawaian. Ya, lanjut di layar ASN tidak hanya ada update data, jadi ada beberapa menu-menu yang juga kami munculkan. Salah satunya ada di sertifikat elektronik BSRE yang saat ini memang kami sedang ada apa namanya ada feedback gitu ya kepada instansi-instansi yang memang belum menggunakan BSRE. Jadi kalau misalnya instansi-instansi yang ingin gitu ya, ingin mempunyai sertifikat elektronik, ini bukan instansi, mohon maaf, individu ya, individu yang ingin mempunyai sertifikat elektronik BSRE, jadi punya TTE, tanda tangan elektronik dari BSRE, itu bisa pengajuannya via MyASN. Ya, jadi dari MyASN itu bisa mengajukan untuk memiliki sertifikat elektronik dari BSRE. Tapi ada beberapa syarat. Yang pertama harus memiliki email government ya, email dinas yang GoID. Karena memang BSRE tidak terima email konvensional yang biasa ya, jadi hanya terima yang GoID. Jadi kalau misalnya memang ada misalnya kemenperin.go.id itu bisa digunakan untuk pengajuan sertifikasi elektronik BSRE. Nanti setelah pengajuan dari MySN itu tektokan ke BSRE-nya via email ya. Jadi nanti mereka akan mengirimkan link ke emailnya Bapak Ibu, email dinas, lalu nanti akan untuk bikin sertifikat elektroniknya via email. Lanjut layanan email.gov ini yang saat ini masih on develop di kami. Memang ini saat ini baru bisa di BKN dan di Menpan saja. Jadi kami bekerja sama dengan Komdigi untuk membuatkan layanan email.gov. Jadi kalau misalnya ada nanti ya, nanti kalau misalnya ini memang sudah launching untuk di semua instansi, bisa digunakan untuk pengajuan email.gov gitu ya untuk seluruh instansi yang memang mungkin tidak disediakan oleh pusdatinnya gitu ya, untuk yang memiliki Kemenperin GoID misal. Itu nanti bisa dibuatkan di email gov, nanti namanya asn.go.id. Itu yang saat ini sedang on develop di kami, saat ini baru bisa di BKN dan Menpan saja, nanti ke depan mungkin dengan supportnya Komdigi ya bisa digunakan untuk semua instansi. Selanjutnya layanan ASN Karir. ASN Karir ini saat ini memang sudah kami gunakan untuk seperti dia itu lebih seperti job street ya. Jadi kita bisa lihat jabatan kita sekarang itu yang buka lowongan itu ada di mana. Lowongan ini artinya kita bisa melamar ya kepada instansi-instansi yang memang dia membuka formasi untuk pengisian jabatan tersebut. Ini bukan untuk CPNS ya, jadi ini untuk PNS yang memang istilahnya ingin mencari ingin mencari job baru istilahnya di instansi lain, pindah instansi istilahnya. Jadi sebelum pindah instansi ada yang namanya layanan ASN Karir ini untuk melihat saya ini sebenarnya bisa melamar di mana aja sih, mana aja yang buka gitu ya untuk jabatan saya saat ini. Gitu. Lanjut untuk kartu ASN virtual ini sama dengan Karis Kartu virtual. Ini baru kami launching beberapa tahun lalu juga, belum lama ya. Jadi kalau dulu ada Bapak Ibu yang memiliki kartu pegawai manual,
kartu pegawai itu banyak macamnya dulu ya. Ada yang kartu ATM gitu ya, yang warna kuning mungkin ada yang masih punya gitu. Terus ada yang via manual yang warnanya putih biasa itu saat ini memang sudah tidak berlaku Bapak Ibu. Jadi saat ini kartu ASN atau kartu pegawai itu bisa dibuat secara virtual juga dari My ASN ya. Ini yang pertama virtual memang si kartu ASN ini. Ya, contohnya ada di sebelah kiri ini. Jadi kartu ASN saat ini dikeluarkan via My ASN, BKN kami tidak mencetak lagi secara manual, jadi silahkan dibuatkan, bisa kapanpun dibuat ya, fotonya juga bisa selalu diupdate gitu yang terbaru. Itu sama dengan kartu kartu virtual ya. Kami merasa memang ini sudahlah kewenangan instansi gitu ya, sehingga bahkan sekarang kami berikan kewenangan ini di individu untuk membuat kartu virtual. Tapi sekali lagi bagaimana bisa kita membuat kartu virtual kalau datanya tidak ada? Ya, yang pertama data pasangannya harus ada. Nah, data pasangan tersebut ini kan adanya di riwayat pasangan tadi ya, di riwayat keluarga. Jadi keluarga itu dalamnya ada keluarga orang tua, keluarga pasangan, keluarga anak. Jadi ada 3 di dalamnya. Nah, untuk kartu virtual ini yang difokuskan adalah data pasangan, sudah pasti ya, data pasangan yang memang harus sudah ada di riwayat keluarga yang jadi pasangan. Nah, yang kita lihat itu biasanya yang jenisnya sudah menikah juga. Jadi kalau misalnya dia ada di riwayat pasangan tapi statusnya selain menikah itu dia tidak bisa terbuatkan kartu virtualnya karena memang di SE juga sudah dijelaskan yang bisa memiliki kartu virtual adalah PNS atau pasangan PNS atau P3K yang masih aktif, istilahnya yang masih menikah gitu. Terus kalau misalnya ada yang nanya bagaimana kalau yang istrinya ada 2, ada 3, apalagi ada 5 gitu ya Bapak Ibu ya. Itu yang bisa tercreate karsunya itu saat ini hanya yang nomor pertama. Jadi hanya pasangan yang pertama aja gitu. Nanti mungkin kebijakan ke depan seperti apa, apakah kalau istrinya 2 atau 3 bisa ada 3 karis gitu ya, nanti akan kami informasikan kemudian. Tapi saat ini yang bisa tercreate karisnya dan karsunya itu hanya pasangan pertama aja. Tapi kalau misalnya pasangan pertama itu sudah statusnya bercerai, itu selalu ada pasangan kedua yang statusnya menikah. Itu pokoknya yang kami baca pertama kali adalah yang statusnya menikah dulu. Jadi yang menikah di urutan yang paling pertama, bukan selalu pasangan pertama ya, urutan paling pertama dia menikah gitu pasangannya, dia akan bisa terkait garis tersebut. Lalu mungkin ada Bapak Ibu yang apa namanya menemukan, oh saya pasangannya udah ada nih, karisnya juga bisa terkreat, tapi kok nomornya kosong gitu ya. Mungkin ada banyak Bapak Ibu ya yang mengalami nomornya kosong. Nah ini kemarin kami apa namanya lakukan pengecekan kolaborasi dengan Direktorat Pengelolaan Data, karena kalau di kami kan Direktorat Aplikasi ya yang apa namanya yang launching aplikasi ini yang memang mengelola aplikasi. Ada juga direktorat di kami itu Direktorat Pengelolaan Data. Nah, Direktorat Pengelolaan Data ini melakukan pengecekan ya. Ternyata kalau yang nomornya kosong itu ada anomali antara data di data utama dengan data pasangannya. Jadi di riwayat pasangan itu sudah menikah, tapi di data utama dia masih belum menikah. Jadi ada ketidaksinkronan status menikah tersebut sehingga solusinya sekarang adalah perbaikan data bisa via My ASN atau via SCSN langsung gitu ya. Kalau My ASN sekali lagi dari usulan ya. Jadi harus istilahnya di approve ulang sehingga nanti dari sisi SCSN approval itu dia akan tergenerate nomornya gitu. Jadi kalau misalnya biasanya kalau misalnya pasangannya yang sudah tergenerate, sudah ada di riwayat pasangan sebelum SE ini diberlakukan biasanya, itu dia sudah ada nomornya biasanya ya. Tapi kalau misalnya pas SE ini keluar terus baru teman-teman pada nginput gitu ya, itu kemarin memang kami akui di sisi kami ada yang kurang, jadi ada bug gitu di sisi kami sehingga tergenerate kok dia jadinya kosong nih gitu ya, nggak tergenerate sehingga solusinya sekarang insya Allah sudah diperbaiki dari sisi sistem. Jadi kalau ada yang nomornya kosong nanti di reapprove aja ya. Jadi nanti dari sisi SCSN approval dia akan tergenerate ulang nomornya gitu kira-kira. Nanti kalau misalnya ada permasalahan lain boleh kita bahas satu persatu ya. Lanjut, ada juga
di layanan notifikasi layanan. Jadi kalau misalnya ada kita diusulkan HP atau pensiun, ada notifnya di sini ya di notifikasi layanan. Lalu monitoring layanan via WA juga bisa. Kalau misalnya kita mau nanya gitu ya, ada layanan kami punya Mola BKN Go ID untuk pengecekan usulan saya sampai mana, itu bisa juga. Layanan kinerja, layanan kompetensi ASN. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu ada yang mengikuti apa namanya assessment BKN, CACT BKN yang pokoknya yang 4 jam itu, yang 4 jam lamanya durasinya itu bisa dicek nilainya saat ini hasilnya gitu ya, adanya di kompetensi ASN. Nanti di sana ada pilih tahun, jadi pilih dulu tahunnya, ujiannya tahun berapa. Kalau tahun 2022 pilih tahun 2022 atau 2023, nanti dia baru muncul spider webnya. Itu harusnya datanya sudah ada, karena memang data ini kami menerima pengirimannya dari dari Puspenkom, Pusat Penilaian Kompetensi BKN. Ya, jadi karena ujiannya di sana, mereka nanti setelah ujian mereka biasanya mengalirkan datanya ke kami, sehingga Bapak Ibu bisa melihat hasilnya dari Maya pribadi gitu ya. Lalu selanjutnya IPASN, IPASN juga nggak kalah penting ya Bapak Ibu ya, indeks profesionalitas ASN yang memang ada beberapa bukan modul, ada beberapa karakteristik di dalamnya. Itu ada kinerja, lalu hukuman disiplin, kompetensi, dan kualifikasi. Ini memang yang saat ini bisa dibantu dari Mayasan adalah kompetensi. Kompetensi itu kan lihatnya dari riwayat diklat ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memiliki diklat, itu sebaiknya langsung diusulkan via Mayasan gitu. Karena tadi kan di sebelah sini ya ada riwayat diklat ini bisa diusulkan via Mayasan. Nanti jadi pengelola kepegawaian instansi tinggal approve aja tuh, jadi nggak perlu nginput data, nginput ngupload dokumen, jadi bisa tinggal di verify dan approve saja sehingga nanti riwayatnya akan masuk ke riwayat diklat Bapak Ibu. Nanti jadi kalau misalnya ada perhitungan IPSN dari BKN, biasanya dari Direktorat Jabatan ASN ya, itu nilainya akan otomatis dia masuk gitu. Itu yang untuk IPSN. Layanan helpdesk juga kami ada di support SCSM, jadi silahkan kalau misalnya ada pertanyaan boleh via sana. Nanti ada officer yang menjawab dia tiketnya gitu ya. Nanti dia akan modelnya membuat tiket. Selanjutnya ini lebih ke Karis Karsu ya. Jadi Karis Karsu di SE-nya harapan kami Bapak Ibu sudah membaca di dalamnya. Jadi kalau di sistem insya Allah sudah kami sesuaikan seperti syarat untuk penginputan pasangan dan sebagainya itu sudah ada di SCSN dan juga di Maya. Ya nanti kalau misalnya data pasangannya memang sudah ada dari fitur Karis Karsu ini tinggal upload aja ya, tinggal upload foto pasangannya aja. Jadi nanti di sini sih bisa langsung tercreate gitu. Sebenarnya memang ada saran-saran untuk bisa fotonya bagus gitu ya. Kalau bisa sih apa namanya yang PNG, jadi backgroundnya itu dia nggak ada background gitu. Jadi nanti saat diupload bagus. Ini contohnya yang tidak bagus ya. Contoh yang saya show ini yang tidak bagus ya, ada background merahnya. Harusnya dia yang tidak ada backgroundnya, jadi nanti kelihatannya bagus gitu ya, seamless nempel dengan kartunya. Memang kami sesuaikan seperti itu. Jadi nanti kalau mau dibuat kalau bisa yang tidak ada backgroundnya. Tapi sebenarnya nggak masalah sih. Ini untuk estetika aja. Kalau misalnya mau yang cakep gitu ya karis karsunya. Ini bentuknya juga ada portrait dan landscape sama seperti kartu ASN virtual. Kalau warna dia agak berbeda. Ini karena karsu ya karsu jadi warnanya seperti ini. Nanti kalau karis itu karis PNS beda. P3K karis beda, P3K karsu juga warnanya beda. Jadi kita punya 4 warna yang berbeda ya untuk karis karsu, PNS, dan P3K. Gitu. Nah ini nanti hasil dari barcode. Jadi kalau tadi Bapak Ibu lihat di sini ada barcode ya, bukan barcode, QR code ya. Jadi ada QR code nih di bawah nama. Nah nanti setelah di scan, yang muncul adalah kita yang masukkan captcha dulu. Kita masukkan captcha dulu yang diminta oleh aplikasi. Lalu dia akan muncul nanti datanya, suaminya atas nama siapa, istrinya atas nama siapa. Lalu informasi tambahannya berupa status kepegawaian, lalu status pasangan, akta nikah, tanggal pernikahan, dan nomor kartunya. Nah, tanggal terbit kartu ini juga nanti harusnya muncul ini yang memang saat ini di SE itu ada ya tanggal terbit kartu. Tapi saat ini sedang kami upayakan untuk nanti dapat muncul dia kita akan ngambil dari data created add. Nantinya akan dia otomatis muncul sendiri untuk tanggal terbit kartu. Karena memang
waktu kami siapkan fitur ini gitu ya, SE-nya juga sambil berjalan sehingga saat sistemnya sudah ready ternyata di SE ada tambahan. Nah ini yang kami memang belum sempat tambahkan sehingga ya udahlah kita launch dulu aja. Nanti untuk tanggal terbit kartu akan kami munculkan kemudian. Lalu ada layanan lainnya ya dari MyASN. Di MyASN ini kami sudah terintegrasi dan untuk beberapa instansi. Yang pertama CPP Setnek, jadi untuk pengusulan utama, KP utama, terus untuk yang pensiun utama juga sudah terintegrasi dengan Setnek. Lalu ada Otda-nya Kemendagri, lalu Komdigi ya, sekarang namanya Komdigi untuk verifikasi dokumen TTE, lapornya Pan RB, Sri Kandinya Andre, dan juga Taspen. Taspen ini kan untuk apa namanya pengelolaan pensiun kita ya, itu kan ada di Taspen. Nah di Taspen ini, di menu Taspen, ada yang namanya kita bisa mengecek estimasi manfaat pensiun dan THT. Jadi kalau misalnya diklik menu Taspen ini, lalu diklik estimasi manfaat pensiun dan THT gitu ya, kita akan bisa melihat nanti pas kita pensiun, THT-nya dapat berapa. Dan nanti pensiun itu kan dapatnya dua ya, THT dan juga pensiun bulanan. Kalau THT itu tabungan hari tua itu langsung dibayarkan saat pertek dari BKN sudah terbit. Jadi kalau perteknya sudah terbit dari BKN, THT bisa langsung dicairkan. Jadi contohnya ini saya nih dulu waktu 3B, THT-nya nanti dapatnya sekian gitu ya, karena nanti perkiraan pensiunnya di tanggal sekian, gaji pokoknya sekian seperti itu. Nanti ini bisa dilihat dari Maya. Untuk estimasi pensiun bulannya juga nanti bisa dilihat berapa gitu ya. Ini yang memang kami sudah apa namanya integrasi dengan Taspen. Data ini kami ambil dari Taspen pure ya. Jadi kalau misalnya memang ada kesalahan, biasanya kesalahannya adanya di data pangkat, biasanya kurang sinkron nanti dengan Taspennya gitu ya. Taspen, karena ini memang timbal balik, Taspen ambil data kepegawaian dari kita ambil data estimasi dari Taspen. Lalu kami juga sudah terintegrasi tadi ya dengan apa namanya Dukcapil. Dengan Dukcapil, jadi ada di menu update data, itu ada data pendukung, Bapak Ibu bisa memasukkan NIK dan nomor KK. Harusnya sih sudah ya Bapak Ibu ya, karena kalau misalnya belum, biasanya nanti dia masuk ke disparitas data. Kalau misalnya ada disparitas data, nanti harus diselesaikan oleh instansi. Disparitas NIK ini harus diinputkan NIK dan juga nomor KK yang kita memang ngecek ke Dukcapil. Kalau misalnya saat diklik verifikasi lalu ada kesalahan data, itu perbaikannya ke Dukcapil, bukan ke BKN ya. Jadi misalnya ada di Dukcapil itu namanya, nama kita di sana pakai gelar gitu, pakai haji atau hajah gitu ya, jadi panjang sehingga akan terjadi perbedaan di data BKN. Kalau data BKN kan hanya nama saja tanpa gelar gitu. Dan harusnya tidak ada yang disingkat ya. Beda dengan kalau misalnya di Dukcapil itu biasanya masih ada yang misalnya disingkat M apa Muhammad apa gitu disingkat sehingga tidak terjadi tidak kesesuaian antara data Dukcapil dengan BKN. Nah, nanti perbaikannya itu harus ke Dukcapil Bapak Ibu gitu ya. Jadi perbaikan datanya hanya ke Dukcapil karena memang ini kami ngambil datanya ke Dukcapil. Lanjut ini mungkin ke SISD instansi ya untuk beberapa teman-teman di OSDM mungkin yang memiliki role di SISD instansi untuk layanan peremajaan ya. Di role untuk SISD instansi ini ada dua jenis, layanan peremajaan operator dan layanan peremajaan approval. Tadi yang saya katakan harus di-verif dan di-approve dulu dari sisi BKN, dari sisi instansi di pengelola kepegawaiannya, baru nanti usulannya masuk ke profil Bapak. Ya ini yang nanti memang biasanya di OSDM atau dibagi karena memang ini kewenangannya bisa dibagi sefleksibel mungkin sekebutuhan instansi ya. Contohnya kalau di BKM untuk operator dan approval peremajaan data itu hanya ada di OSDM saja. Jadi tidak dibagi di setiap eselon 1 atau eselon 2 di satker kami. Gitu. Beda dengan mungkin contohnya kemarin itu kami di Kemnaker. Di Kemnaker itu untuk operator dibagi di setiap eselon 2. Tapi approval hanya Biro SDM. Ya, jadi pembagiannya boleh fleksibel. Apa namanya? Maksimal mungkin yang bisa digunakan dilakukan oleh instansi dia butuhnya seperti apa itu kami sediakan di sistem. Untuk kewenangan peremajaan data, ada yang kewenangannya hanya sampai ini, ada yang harus sampai BKN. Jadi untuk
riwayat-riwayat yang di sebelah kiri sini yang kita lihat di layar, ini adalah kewenangannya yang apa namanya hanya sampai instansi, tidak perlu sampai BKN. Jadi aslinya memang riwayatnya sebanyak ini, tidak hanya 17 riwayat ya. Kalau tadi di MySN kan kita hanya munculkan 17 riwayat, tapi aslinya kalau di SSN riwayatnya akan lebih banyak lagi. Ini untuk hanya satu PNS ya, satu PNS kita punya segini banyak riwayat, beda dengan P3K ya. Kalau P3K tambah hanya tadi 5 riwayat. Untuk di yang sebelah kiri ini adalah riwayat-riwayat yang kewenangan instansi, sehingga kalau memang ada pengusulan dari MASN atau ada pengusulan dari SCSN instansi, itu tidak perlu sama BKN. Setelah di-approve, datanya akan berubah langsung ke profil ASN-nya. Gitu ya. Ini untuk yang sebelah kiri. Dari jabatan, diklat, atau kredit sampai dengan pemberhentian sementara. Lalu untuk yang riwayat-riwayat sampai BKN, ini riwayat-riwayat yang memang setelah dari instansi di-approve, itu butuh validasi dari sisi BKN. BKN-nya tergantung ya, kalau misalnya riwayat golongan dan pendidikan, itu melihat satuan kerja Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di Kemenperin, tapi satkernya itu Kanrek 1, maka usulannya akan masuk ke Kanrek 1 BKN. Kanrek 1 Jogja. Kalau misalnya satkernya Kanrek 3, nanti akan masuk ke Kanrek 3 BKN Bandung ya. Untuk yang golongan dan pendidikan ini tergantung satker masing-masing. Lalu untuk pencantuman gelar, PMK, gitu ya, pengajuan PMK, pindah instansi dan CLTN ini semuanya ke pusat ya. Jadi untuk walaupun satkernya ada di daerah, tapi dia instansinya Kemenperin, dia akan otomatis usulannya masuk ke pusat, ke BKN pusat. Gitu. Ini perbedaannya apa sih pendidikan dengan pencantuman gelar gitu ya? Bedanya kalau pendidikan itu hanya perbaikan pendidikan Bapak Ibu. Kalau pencantuman gelar itu adalah pengusulan pendidikan untuk pertama kali. Jadi kalau Bapak Ibu baru selesai sekolah gitu ya, terus mau menambahkan pendidikan yang di riwayatnya belum ada. Kita bisa lihat riwayat dari mana? Dari MySN ya. Jadi dari MySN kalau riwayat pendidikannya masih kosong, lalu kita mau tambahkan baru gitu ya, memang Bu udah selesai sekolah tapi belum ada di SDN, bisa via pencantuman gelar. Jadi pencantuman gelar saat ini sudah via SDN, tidak lagi manual ya, seperti 2 tahun yang lalu kan masih manual. Jadi udah mulai 2 tahun yang lalu pencantuman gelar itu via SCSN. Jadi silakan yang mau mengusulkan pendidikannya via pencantuman gelar bisa via SCSN. Nanti produk yang keluar dari SCSN adalah dari sisi BKN, maksud saya itu adalah surat pencantuman gelar ya, atau SK ya, surat keterangan pencantuman gelarnya nanti yang akan dia muncul dari SCSN setelah divalidasi dan juga ditandatangani elektronik oleh Ibu Direktur Pengadaan dan Kepangkatan. Sama dengan PMK, kalau pengajuan PMK ini memang lebih panjang. Jadi kalau pengajuan PMK, peninjauan masa kerja, uh, itu produknya dari BK adalah pertimbangan teknis, ya, adalah pertek. Nanti harus cetak SK dari sisi instansi untuk yang PMK. Gitu. PMK peninjauan masa kerja untuk PNS-PNS yang memiliki uh, pekerjaan sebelum CPNS ya. Jadi kalau sebelum CPNS Bapak Ibu pernah kerja di swasta atau pernah kerja di negeri gitu ya, atau jadi honorer sebagainya, itu bisa pengajuan masa kerja. Tapi sekali lagi ini usulannya via instansi, sehingga memang di internal itu harus sudah clear dulu ya, karena memang untuk pengajuan masa kerja, peninjauan masa kerja ini kan berpengaruh kepada gaji. Nanti kalau misalnya punya PMK berapa tahun, gajinya kan akan otomatis mengikuti dengan masa kerja yang ditambahkan via PMK ya. Jadi ntar harus koordinasi dengan internalnya apakah bisa di ACC atau enggak gitu, karena nanti akan ada perubahan gaji pasti di sana. Lalu untuk pindah instansi dan CLTN ini hanya untuk perbaikan riwayat, sekali lagi hanya untuk perbaikan riwayat. Jadi kalau mau pindah instansi beneran gitu ya, ada yang namanya di SSN layanan pindah instansi. Jadi di layanan peremajaan data ini hanya untuk perbaikan data yang sudah ada riwayatnya. Sama dengan CLTN ya. Kalau CLTN mau tambah CLTN baru, ada yang namanya layanan SKK, layanan status dan kedudukan kepegawaian. Itu untuk yang pertama kali yang baru, itu ada di CLTN. Layanan SKK maksudnya, yang jenisnya CLTN. Tapi untuk yang peremajaan data, ini hanya perbaikan data saja yang memang ada kesalahan, atau misalnya kesalahan
nomor atau kesalahan tanggal itu bisa diperbaiki dari permajaan data. Selanjutnya ini untuk usul permajaan data itu ada 5 langkah sama seperti layanan-layanan lainnya seperti KP pensiun dan sebagainya. Tapi memang setiap langkah itu dia akan berbeda ya. Kalau di permajaan data, langkah pertama cari NIP, langkah kedua nanti muncul pilih prosedurnya apa, langkah ketiga kita input data, keempat verifikasi dan kelima itu submit. Jadi beda dengan layanan lain kalau di langkah kelima itu ada pilih approval, kalau di permajaan data tidak ya, karena memang kami mappingnya nanti sesuai dengan approval itu bisa buka unit mana gitu, itu bisa dilakukan oleh admin ya, SSN instansi. Ini mungkin nanti lebih kepada OSDM ya yang nanti melakukan dari sisi SSN instansi. Ini untuk approval ya, approval juga nanti biasa dari OSDM. Mungkin itu sedikit dari saya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau memang ada masalah yang ditemukan, boleh kita mungkin lebih banyak diskusi ya, izin Mbak Astrid. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanyakan, boleh saya mungkin kembalikan kepada Mbak Astrid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas paparannya, Bu Aliyah gitu. Jadi untuk dari kesimpulan yang saya ambil begitu ya untuk pengusulan Karis Karso atau yang lain gitu permajaan bisa melalui masing-masing gitu ya MySN masing-masing gitu. Kemudian jika ini ingin Karis Karso berarti permajaan data untuk Karis Karsunya begitu. Di situ diisi data data pasangannya begitu yang sudah menikah. Lalu kemudian diverifikasi dan di-approve oleh Biro SDM gitu ya, melalui si ASN. Betul, Oke. betul. Ya, baik Bapak Ibu mungkin langsung saja untuk diskusi ya. Apakah ada pertanyaan? Saya buka sesi tanya jawab. Oke, di mungkin langsung saja open mic ya untuk SMK SMTI Bandar Lampung. Silahkan Bapak atau Ibu. Di chat box ada pertanyaan untuk pegawai P3K yang baru, username dan Ya, password login MyASN dapat dari mana? terus sama satu lagi, ASN ini perubahan Karis Karsu ini hanya untuk PNS saja atau bos semua ASN? ASN itu kan berarti termasuk P3K dan PNS ya. Apakah itu akan berlaku semua itu? Tadi kan Mbak Alianya bilang perubahan itu hanya apa sih berubah untuk virtual ya. Nah, yang apa yang kertas itu nggak berlaku lagi. Nah, untuk kami yang PNS yang sudah membuat semua, apakah itu tidak berlaku? Tidak berlaku akan kembali semua ke virtual. Artinya kami akan mengubah semua, atau itu hanya untuk yang Belum akan ada. datang yang belum punya KTP. Ya. Nah, terus yang ketiga tadi ada perbedaan antara pendidikan sama pencantuman gelar. Nah, untuk pendidikan dan pencantuman gelar tadi kan berbeda. Yang saya lihat di data kami yang sudah kami cek semua PNS itu semuanya pendidikannya sudah sesuai semua dengan pendidikan mereka. Tetapi apakah itu akan berpengaruh dengan pencantuman gelar mereka ketika mereka tidak melakukan pencantuman gelar? Itu bagaimana kami membedakan antara mereka sudah melakukan pencantuman gelar atau apa dengan mereka sudah diakui semua pendidikannya. Itu yang karena saya sebagai admin MySIN, saya melihat mengecek bahwa mereka sudah diakui pencantuman gelarnya ketika pendidikan mereka sudah diakui semua. Itu bagaimana perbedaannya? Itu saja ya, Mbak. Terima kasih atas Baik, informasi. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada 3 pertanyaan ya Bu Aliyah, mau langsung dijawab? Oke, baik. Izin menjawab Ibu siapa tadi mohon izin? Bu Feti Bu dari Feti. Lampung. Ya, Oke, Feti. baik, izin menjawab 3 pertanyaan ya Bu ya. Yang pertama untuk P3K, P3K baru, username passwordnya dapat dari mana? Username itu PNS P3K sudah pasti NIP ya. Tapi untuk password itu harus dibuat dari MyASN secara mandiri. Jadi bisa akses ke MyASN itu memang tulisannya lupa password ya. Kalau di MyASN itu kan untuk sebelah login ada lupa password. Saya mungkin ya. Oke, lupa paspor ya, Mbak. Jadi dibuat lupa Ya, paspor ya. Ya.
Betul. Oke, yang Ini memang namanya lupa password, tapi nanti kayak kami ganti jadi reset password password ya. ya. Jadi Ya, nanti makanya ya. sebelum login, ya kalau untuk yang baru bisa ke reset password ini lupa password, masukkan Ya, NIP 3K-nya dan juga ya. email yang terdaftar pada SCSN. Nah, untuk P3K baru, biasanya emailnya itu yang waktu dia daftar SCSN Ibu. Jadi Oh, emailnya daftar. biasanya yang daftar SCSN. Tapi Oh, kalau daftar, misal daftar ini ya, daftar apa? My CACP ya, waktu daftar PNS ASN ya, ya emailnya. SCSN, Oh, ya waktu daftar nanti itu. mungkin kalau mau lihat apakah emailnya benar atau enggak gitu ya, kita isi aja email yang kira-kira kita ingat lalu klik lanjutkan. Nanti di sini ada clue-nya nih, ada tiga Oh, ya, huruf loading awal, ya. siapa tahu bisa mengingatkan gitu ya, Ya, emailnya yang siap. ini loh gitu. Oh Tapi kalau ya. ternyata emailnya juga lupa ya, Nah, kalau ternyata emailnya juga lupa, nanti ini perbaikannya harus via SCSN Ibu. oh Jadi di ya. SCSN layanan permajaan data itu ada Nah, yang namanya data utama. sama. Saya tunjukkan dulu ya biar nanti bayang. Ya, Mas Jepri. Nah, ini kalau di SCSN adalah layanan permajaan data operator di input usul. Nah, Kita bisa ke PNS, lalu kita cari NIP-nya, sorry, ini NIP 3K ya. Kalau ya. P3K, dia berarti adanya di Ini, permajaan input usul yang P3K. Ya, oh, pilih input. yang P3K. Oke. Nah, Oke. ini izin karena saya nggak punya Nah, NIP ini ya, 3K-nya. sebelahnya. Tapi kira-kira stepnya seperti ini ya. Kita Siap. pertama input dulu, step kedua, nah nanti di sini ada data pribadi. Sama untuk Oh, PNS dan iya, P3K udah. ada data pribadi, ya. Ya, Nanti untuk emailnya adanya di ini. data pribadi, emailnya ke. Nanti email di sini nih. Nanti email pribadi ini. Email Oke. ini yang nanti akan dia bisa untuk riset di Yang sini, ini Bu. ya. Ya, siap. Ya. Jadi nanti kalau misalnya yang memang lupa email bisa dilakukan peremajaan dari pengelola kepegawaiannya. Oke, siap. Makasih, Mbak Semoga Alia. nggak ada banyak yang lupa ya, Bu. Ya, Emailnya. pokoknya Lumayan udah. nambah-nambahin ya. Ya, siap. Oke, untuk yang pertanyaan kedua, apakah yang lama sudah tidak berlaku? Betul, kalau Ya, dari SE, dari surat edaran, memang dijelaskan bahwa sejak surat edaran ini berlaku, yang lama sudah tidak berlaku gitu. Jadi oke. memang kalau misalnya sudah sempat buat yang lama gitu ya, ya Ya, di sini. Jadi di SE ini dijelaskan bahwa sejak berlakunya surat edaran ini, uh, apa namanya, tidak perlu mengusul kepada BKN lagi. Gitu. oh gitu. Mm-mm. Nanti bisa dilakukan pengecekan, bukan dilakukan pengecekan, nanti bisa dilakukan pembuatan karis karsunya secara mandiri aja masing-masing. Jadi Oh, sekarang karis karsu ya, pembuatan karis karsu itu bukan lagi kewenangan pengelola BKN. gitu ya. Apa? Apalagi apa namanya, apalagi kewenangan BKN ya, kewenangan Nah, BKN juga sudah bukan, jadi bisa dilakukan nanti secara mandiri ya, secara mandiri, jadi suruh bikin sendiri-sendiri aja gitu ya Bu ya, dari ya, menu ini karis kartu virtual. ya. Di sini nanti bisa dibuat. Nah, tapi tadi datanya ya sudah dipastikan datanya itu ada. Nah, datanya itu bisa dilihat di update data lalu keluarga. Pasangan. Jadi ya, Ya, jadi pastikan ini memang sudah menikah. Nanti ya, kalau ininya sudah menikah, harusnya bisa create untuk garis langsung. Itu ya. kira-kira. Jadi pembuktian Hmm, apa? Pembuktiannya itu dengan surat nikah ya, Mbak? Surat nikah, ya kan? ya, ya, Nah, surat nikah. Jadi ya. memang akte atau surat nikah ya. Ada akte, ada yang pakai akte, ada yang pakai surat. Tapi mereka perlu di-approve nggak, Mbak? Perlu ketika mereka buat sendiri untuk pengakuan mereka bisa berhasil apa karis karsunya itu perlu di-approve nggak? Atau memang nanti otomatis udah langsung bisa jadi atau harus perlu ada Um, approve dari admin? untuk pembuatan garis karsu itu bisa langsung sendiri oleh Jadi langsung ASN-nya. sendiri. Kalau sekedar Ya, membuat ya, kalau membuat kan ya, sebenarnya tinggal upload foto doang. ya. Ya, tinggal Heeh. diupload foto pasangannya, lalu nanti bisa tercreate secara mandiri. Tapi untuk penambahan riwayat pasangan, kan Oh, jadi untuk datanya bisa terbuat kartu, kan harus ada data pasangannya nih, Bu. Nah, nah, data dia itu dia pasangannya inilah yang harus di-verif dan di-approve oleh pengelola kepegawaian. verifikasi satu.
Ya, verifikasi dan approval itu Benar-benar. dari SISN. Ya, dari SISN Dari instansi. admin, ya admin, Eh, admin masing-masing unit ya? Atau Mbak harus dari OSD? Mungkin boleh confirm untuk layanan permajaan data apakah diberikan kepada seluruh sektor atau hanya di OSDM aja? Mbak Astrid gimana Mbak Astrid? Itu dari kita sendiri atau dari OSDM biasanya? Tapi kalau kami biasanya ada approve dari OSDM dulu. Tapi ada beberapa juga yang bisa kami langsung. Tapi gimana itu Mbak Astrid? Untuk Kita, peremajaan data ya, Bu ya? ya, Ya, untuk peremajaan data sepertinya ke OSDM begitu, Bu. Ke OSDM oh dulu. ya, Jadi ada usulan, terus habis itu dari OSDM nanti di-approve gitu. Jadi biasanya kepegawaian menginformasikan ke kami gitu untuk peremajaan data. ya berarti kita masih proses lewat OSDM, tidak bisa langsung di admin masing-masing unit gitu. Oke. Oke, gitu ya. Jadi nanti memang usulan via MyASN tuh bisa. Jadi hanya usulan. Paling nggak nanti dari pengelola kepegawaian sudah tidak nginput-nginput data dan ngupload Ya, dokumen. ya Ya, siap. karena yang punya dokumen kan masing-masing individu ya. Jadi nanti Benar-benar. dilakukan perbaikannya, usulan perbaikan via MyASN sehingga nanti dari pengelola kepegawaian tinggal verif dan approve saja. Ya, ya, kalau Gitu kita ya. berarti kita nggak bisa verifikasi juga, berarti kami hanya melaporkan ke OSDM ya, biar OSDM yang mau Ya. nge-approve gitu. Oke, Guru terima kasih. SDM, Ibu bisa verifikasi kah ada layanan permajaan operator nggak? Ya bisa dari operator, tapi kami juga harus ngeklik mau di-approve sama siapa oleh OSDM, karena ada pilihannya, Nggak approve-nya ada. OSDM-nya Kalau siapa. permajaan data tidak ada, Ibu. Kalau permajaan data itu di step Angkat 5 ya. Hmm. submit aja. Oh, submit aja Ya, ya berarti ya. harus diklik sama OSDM. Nah, untuk Betul, OSDM berarti di nanti Satker langsung hanya operator ya? ya Ya, berarti operator. nanti di Satker harus verif, harus Heeh. diverifikasi dari layanan operator, itu kan ada inbox Ya, usul ya. ya, berarti Nah, tinggal ada dari inbox OSDM aja usul, masukkan. itu nanti harus di verif dulu, baru nanti dari OSDM bisa di-approve. Baru di approve. Kalau di approve itu berarti otomatis itu Mbak Astrid semua yang admin di OSDM itu bisa ngelihat ya. Siapapun nanti bisa ngeklik ya, Pak. Atau harus ada masing-masing kita nunjuk itu. Nunjuk Kalau misalnya di-approve dari Biro tiga. OSDM, Mm-mm. Kalau yang approve dari OSDM, Bu, nanti ada admin yang untuk peremajaan data dari tim data begitu. Nah, jadi kita bagi-bagi admin, Bu Alia di sini. Jadi untuk admin peremajaan data ada dari tim data, kemudian untuk CLTN ada sendiri, KP ada sendiri gitu. Ya. Kalau pertanyaan data siapa ya Mbak Astrid? Boleh tanya nggak? Untuk Karis Karsu dengan saya, Bu, nanti. Oh, Kadis Kartu dengan Mbak Oh, Astrid. Kalau tapi nanti untuk peremajaan data Karis Kartu sementara masih ke Pak Indra. Nanti mungkin akan kita, karena ini masih baru ya, Bu. Jadi ya, heeh. mungkin kita akan buat sistemnya terlebih dahulu. Kalau misalnya bisa ke saya. Mungkin sementara ini masih ke Pak Indra, gitu. Oke, siapa Indra? Peremajaan data. Tapi biasanya antara dua itu ya, antara Mbak Ya, Astrid Mbak Mas Indra. Oke, ya. terima kasih Mbak Alia. Yang terakhir Sama-sama. nih, ya yang maaf terakhir Bos. untuk yang perbedaan pendidikan dan PG ya. Jadi memang uh, pencantuman gelar nanti muaranya datanya dia akan ke riwayat pendidikan memang. Ya, jadi Hmm. untuk pencantuman gelar dan pendidikan itu sebenarnya dia tidak terpisahkan ya. Hmm. Untuk pencantuman gelar itu memang uh, apa namanya usulan untuk pendidikan baru. Jadi kalau misalnya di riwayat saat ini di riwayat pendidikannya sudah sesuai. Riwayat pendidikan tuh bisa dilihat dari SSN ya Bu ya. Kan ada Ya, layanan profile. Ya, ya. ada Heeh. layanan profile. Ya, Ibu kan bisa lihat nih riwayat Dan, pendidikannya sudah sesuai atau dan, belum ya, gitu ya. udah selesai. Kalau misalnya ternyata dia contoh punya S2, udah lulus Ya, ya, S2, tapi di profilnya itu baru ada S1-nya gitu ya, ya. Itu harus via pencantuman gelar untuk menambahkan pendidikan barunya ya. gitu. Oh ya itu. Jadi untuk Hmm. menambahkan pendidikan baru itu via pencantuman gelar. Jika memang di layanan profil di riwayat pendidikannya masih tidak sesuai gitu, belum yang terbaru. Contohnya tadi, kalau misalnya sudah punya S2 tapi di riwayat pendidikan baru S1 gitu ya, itu menambahnya via pencantuman gelar. Bantuan gelar. Nah itu gimana? Tapi kalau yang lama itu ada pejabat itu yang lama ini S2-nya sudah diakui. Maksudnya bukan S2 ya, S2-nya pendidikannya sudah ada, tapi dia tidak pernah melakukan pencantuman gelar. Nah itu yang jadi masalah nggak kira-kira itu Mbak? Itu Soalnya mungkin ada dulu zaman-zaman yang zaman lama. dulu ada yang namanya
KPPI ya. Sekarang juga sebenarnya ada namanya kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Mungkin dia dulu waktu kenaikan pangkat sekaligus menambahkan riwayat pendidikannya. Jadinya dia nggak punya pencantuman gelar gitu. Ada yang namanya KP penyesuaian ijazah. Jadi dulu waktu dia kenaikan pangkat sekaligus menambahkan pendidikan itu bisa. Sekarang Ya. juga sebenarnya bisa. Jadi KP penyesuaian ijazah gitu. Oh ya, Jadi mungkin aja dia nggak punya pencantuman gelar karena dulu nambahin pendidikannya via kenaikan pangkat. ya, untuk yang Tuh. pejabat-pejabat yang lama, maksud saya guru-guru yang Iya, lama itu, sebenarnya iya. mereka alhamdulillah diakui di pendidikan, tapi mereka tidak pernah melakukan catatan gelar. Berarti kami tidak usah melakukan lagi PG ya untuk mereka Oh, ya. tidak perlu. Ya, tidak Bisa perlu itu saja. biasanya karena dia nambah pendidikan tadi via kenaikan pangkat. Jadi pas KP sekaligus nambah pendidikan gitu. Itu bisa memang. Oke, ya. Karena saya di SMT Lampung itu sekitar ada cuma 2 orang lagi yang S1 tapi S2-nya belum diakui. Berarti harus melakukan catatan gelar. Yang Betul. sisanya itu pendidikannya sudah diakui semua, tapi ada beberapa yang melakukan PG, ada yang tidak. Nah, itu artinya mereka sudah melakukan KPPI ya namanya ya. Ya, KP penyesuaian jasa mungkin dulu ya waktu apa namanya dia KP kenaikan pangkat. Nah, berarti Itu tidak mungkin. masalah ya, Mbak? Iya, nggak Nah, masalah. tidak Yang masalah. penting di riwayatnya sudah aman ya. Kalau di riwayatnya ada, itu yang sudah aman. Yang tidak aman adalah di riwayatnya tidak ada. Nah, yang Itu riwayatnya yang yang harus dia kita tambahkan. dia S2 tapi dia masih tercantum S1 gitu. Itu yang harus kita Nah, lakukan juga ya. betul. Itu yang harus pencopotan gelar. Yang Gitu lainnya ya. kalau itu ya lolos ya alhamdulillah berarti dia aman lah ya. Iya, Oke. betul, Bu. Terima kasih Mbak Lia. Iya, sama-sama, Ibu. Mungkin. Oke, baik. Sudah terjawab ya, Bu Feti. Kemudian untuk selanjutnya di chat box ada pertanyaan lagi nih, Bu Alia. Eh, ketika untuk Bu Artika udah terjawab ya Ibu. Untuk Karis Karso manual memang harus menjadi virtual gitu. Mungkin di permajaan datanya aja diisi begitu di My ASN gitu. Kemudian diinformasikan kepada OSDM bahwa telah melakukan permajaan data gitu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ASN yang pasangannya sudah meninggal harus tetap membuat garis karsu atau seperti apa, Bu Alia? Untuk PNS yang pasangannya sudah meninggal gitu ya, itu tidak perlu karena memang kalau di SE itu eh bentar, nah, jadi mungkin saya share ya yang dari SE. Ketentuan lain-lain, garis kartu virtual bagi PNS yang diberhentikan, P3K yang diberhentikan setelah berakhir masa perjanjian kerja, ASN yang bercerai dan meninggal dunia itu dinyatakan tidak berlaku, gitu ya. Jadi artinya kalau misalnya memang sudah sempat punya garis kartu virtual lalu bercerai atau meninggal itu sudah tidak berlaku lagi. Artinya kalau misalnya sekarang keadaannya belum punya dan sudah meninggal atau bercerai itu tidak perlu dibuat karena memang kartu ASN, kartu istri dan suami ini itu hanya berlaku untuk pasangan yang masih aktif sampai dengan sekarang, jadi pasangan yang menikah, gitu ya, yang statusnya menikah. Itu mungkin Mbak. Oke, baik. Berarti tidak perlu diusulkan ya, Bapak Ibu, jika pasangannya sudah bercerai atau meninggal. Gitu. Baik, mungkin ada pertanyaan selanjutnya? Tidak ada? Iya, Ya, Mbak Trit, ini iya, saya mau dengan nanya untuk yang suami atau istrinya itu di BUMN atau di biasanya polisi atau TNI. Itu gimana ya, Mbak? Garis kartunya. dari Bu Utami ya. Gimana Bu Alia jika istri atau suaminya ada di BUMN atau TNI begitu? Nggak masalah. Jadi memang kalau di pasangan itu kan ada pilihannya ASN atau bukan ASN. Yang kita namakan ASN berarti kan PNS dan P3K ya. Selain itu berarti pilihnya jenisnya yang bukan ASN. Walaupun dia pegawai BUMN atau PNS, Polri gitu ya, atau TNI gitu ya, itu pilihnya yang bukan ASN. Karena memang yang kami miliki datanya hanya data ASN. Jadi kalau misalnya pasangan sesama ASN, nanti kalau pilihnya ASN, dia akan memasukkan NIP gitu. Selain
Nah, ASN kan nggak punya NIP ya, punyanya mungkin nomor-nomor yang lain. Itu kami klasifikasikan sebagai bukan ASN. Tetap bisa membuat garis karsu ya. Mungkin itu tadi pertanyaannya di nanti jenisnya ya, jenis pekerjaan pasangannya ya, PNS, ASN atau bukan ASN. Nanti dia ada biasanya di inputan. Di inputan nanti suruh milih ini ASN atau bukan nih gitu. Karena yang dinamakan ASN adalah PNS dengan 3K. Selain itu dia nanti pilihnya yang bukan ASN, tapi tetap bisa membuat garis dan karsu. Gitu kira-kira itu. Oke, baik. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, untuk pegawai, yang raise hand dulu mungkin ya, Bu Artika. Bu Artika, silahkan Ibu untuk open mic. Selamat pagi Mbak Astri, selamat pagi Mbak Alia. Apakah suara saya terdengar? Cukup terdengar, Ibu. Iya. Maaf ya, ini yang mau saya tanyakan tadi kan kalau yang tercatat itu yang istri pertama ya gitu. Nah kalau dia sudah bercerai kemudian menikah lagi dan istrinya itu PNS, jadi dia dibuat juga kah karis atau karsunya? Yang pertama sudah bercerai. Yang pertama bukan Ya, PNS. Yang bukan kedua PNS. PNS. Ya, nggak masalah sih, Bu. Jadi nanti di riwayatnya yang pertama itu kan harus diubah dulu tuh eh, apa namanya status perkawinannya menjadi cerai. Nanti kalau status perkawinannya menjadi cerai yang untuk yang PNS yang apa riwayat pertama, nanti baru ditambahkan untuk pasangan yang kedua itu nanti yang pilih aja yang jenis pekerjaannya PNS nanti dia tinggal masukin di panja itu sih. Jadi nanti karisnya dia yang akan muncul adalah di urutan pertama yang menikah tadi yang saya katakan ya. Jadi walaupun dia istri kedua, tapi bukan istri kedua sih sebenarnya, istri pertama ya jadinya ya, karena yang pertamanya kan sudah bercerai. Itu nanti dia akan terbuat karisnya tetap, karena ya kita yang lihat adalah yang menikah aja. Gitu. Jadi pastikan pasangan yang pertama sudah diubah Status statusnya menjadi cerai. cerai gitu biar nanti sistem membaca nih oh ya ini cerai nih ada riwayat ada row kedua nih menikah oh ini nanti yang dibuat gitu jadi pokoknya yang kita lihat adalah yang menikah tapi row-nya paling atas gitu Ya. Terima kasih Bu Alia. ya sama-sama Oke, terus mungkin ini ya nanti mungkin sebagai catatan walaupun dia itu uh, istilahnya pasangan kedua nanti dipilihnya tetap PNS pasangan yang pertama yang maksudnya dia istri pertama jangan dipilih pasangan kedua ya karena mungkin aja kan kalau PNS laki-laki kan ada yang istrinya dua gitu jadi nanti jangan jadi nanti pasangan ketiganya jadi pasangan ketiga padahal dia istri kedua gitu kan gitu ya kira-kira oke, mungkin menyambung pertanyaan tadi Bu Alia nih, kalau misalnya emang beneran nih ada PNS pria begitu ya, kan punya dua istri, itu seperti apa? Apakah dibuat uh, dua-duanya? saat ini hanya istri pertama ya istri yang pasangan pertama yang bisa dibuat garis kartu nanti ke depan mungkin kita nggak tahu ya tapi untuk saat ini pimpinan udah yang pertama aja dulu Oke, jadi yang pertama dulu ya Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang punya dua istri begitu ya. Nah, kemudian untuk Mbak pencantum, sebentar izin aku iya, sebentar dipanggil sebentar aja ada oke, oke. Berarti untuk Mbak Asri, berarti untuk garis karsu itu cukup satu aja ya? Ya, untuk saat ini baru cuman satu istri Yang aja diambil begitu. saja, gitu aja. Iya, Mana aja tinggal pilih ya salah iya, satu. harus dipilih mana yang mau dimasukkan ke karis karsu gitu. Ke karis gitu ya. Iya benar. Terus yang itu tadi garis karsu ini yang berlaku semua ASN ya. Harus Iya, kita betul. Betul, untuk P3K ataupun untuk PNS gitu. oke. Ya. Mbak aku sudah kembali ini masih ada beberapa pertanyaan di chat ya um, untuk ini ada Bu Irma untuk pecantuman gelar pendidikan insinyur apakah bisa dicantumkan kalau dia
pendidikan dulu dulu itu kan namanya insinyur ada ya, itu masuknya adalah pendidikan akademik gitu. Tapi kalau sekarang insinyurnya itu digelar, maksudnya insinyurnya itu adalah profesi, itu saat ini memang belum bisa diakomodir. Saat ini profesi yang bisa diakomodir adalah apoteker, dokter, dan uh, nurse saja. Ya, saat ini untuk profesi. Sehingga kalau ini insinyurnya itu profesi itu tidak bisa diakomodir. Tapi kalau insinyurnya itu zaman dulu, kala itu kan belum ada sarjana apa gitu ya. Dulu kan gelarnya insinyur untuk misalnya dia punya pendidikan S1. Itu bisa. Lalu selanjutnya ada uh, dari Pak Reditya. Selamat pagi, mohon izin bertanya kalau boleh tahu kegunaan garis kerso untuk apa? Ini biasanya untuk uh, apa namanya pensiun ya. Jadi taspen dia biasanya nanya, karena taspen itu kan dia ngelihat ini beneran PNS pasangan atau bukan gitu ya. Nanti dia akan diminta karis atau karsunya itu mana? Karena kalau misalnya dia bukan lagi pasangan menikah PNS itu kan harusnya tidak memiliki hak pensiun. Itu. Lalu selanjutnya, perihal penyesuaian masa kerja apakah berlaku juga untuk P3K? Tidak ya. Jadi untuk P3K saat ini peningkatan pendidikan lalu penyesuaian masa kerja itu tidak ada peraturannya, belum ada peraturannya. Jadi untuk penyatuan gelar dan penyesuaian masa kerja itu hanya untuk PNS. Ya. Dia hanya berlaku untuk PNS, untuk P3K belum ada. Jadi kalau untuk P3K saat ini memang di peraturannya pindah unit pun dia nggak boleh ya. Sebenarnya kayak geser unit itu sebenarnya nggak boleh ya, misalnya beda dengan SK. Misalnya kalau di SK dia di Itjen gitu, terus dia pindah ke unit mana itu harusnya tidak boleh gitu kalau di peraturan. Itu ya untuk P3K. Lalu izin tanya, suami ASN, istrinya ASN, apakah cukup salah satu yang membuat atau harus keduanya? Ini keduanya ya, jadi dua-duanya harus punya karis dan karsu. Contoh mungkin Mbak Astrid, kalau misalnya suaminya PNS juga gitu ya, Mbak Astridnya punya karis, suaminya punya karsu gitu. Jadi harus dibuat di dua-duanya. Ya, di riwayat pasangan pun harus ada dua-duanya gitu. Nanti makanya kalau di kami ada apa namanya mengisi pasangan PNS. Nanti ke depannya saat pasangan itu sama-sama PNS, saat salah satu mengisi, yang satunya akan terinsert. Itu yang akan kami nanti lakukan ke depannya. Jadi nggak perlu input dua kali. Itu untuk yang riwayat pasangan. Tapi untuk create uh, kartunya itu secara pribadi masing-masing silakan di My ASN-nya. Itu My ASN login suaminya, login istrinya silakan buat masing-masing. Gitu. Jadi buatnya jadi terbalik ya, istrinya bikinin buat suami, suaminya bikin buat istrinya kayak gitu. Karena memang itu karis kerasukan kayak gitu ya pasangan. Itu lanjut. Kalau P3 kegunaan kartu untuk apa ya? Kan nggak dapat pensiun. Saya cek di mesin bagian taspen juga nol nominal. Iya betul. Jadi memang saya kurang tahu ya kalau misalnya P3K ini uh, apa namanya karis-karisnya untuk apa. Tapi memang kemarin kita nggak tahu ke depan. Kita nggak tahu ke depan seperti apa sehingga BKN menyediakan untuk pasangan memiliki karis dan pensiun. Gitu. Nanti kalau nggak disediain ternyata ke depan ada perubahan beda, kita harus ngubah lagi ya. Sehingga sekarang PNS dan P3K kita samakan. Karena memang PNS dan P3K kan itu apa namanya kesejahteraannya sama, hanya perbedaannya tidak dapat pensiun dan ya dan lain-lainnya juga cukup banyak sih, kayak nggak bisa naik pendidikan, terus nggak bisa ubah unit karena memang kontrak ya. Tapi memang untuk karis karsu kami samakan, untuk PS dan P3K sama milik karis karsu. Di luar itu kegunaannya untuk apa nanti kita nggak tahu ke depan ya, tapi kalau sekarang mungkin ya sekedar sudah punya dulu aja untuk yang pasangan PNS pasangan P3K seperti itu mungkin. Oke, baik. Jadi kegunaan dari garis kartu sendiri untuk PNS biasanya ketika nanti pensiun begitu ya Bu Alia ya, ditanyain sama taspennya gitu. Nah untuk P3K memang untuk saat ini kita belum tahu begitu ya kan, apakah kedepannya juga nanti dapat pensiun atau seperti apa.
Jadi mungkin Bapak Ibu yang P3K gitu ya boleh dibikin untuk karis karsunya begitu supaya terdata juga gitu di kita ada database-nya kalau misalnya P3K itu istrinya atau suaminya itu siapa gitu ya kan. Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Mungkin Mbak Trip, untuk Ya, yang ini gimana Bu Tami? garis kartu virtual ini berlakunya akan segera atau gimana ya? Soalnya saya sedang mengajukan yang untuk BUP Maret gitu. Apa sudah berlaku? Terima kasih. Ya, Karis Karso Virtual sudah berlaku sejak SE-nya dikeluarkan. Jadi saat ini sudah bisa di-create kalau misalnya memang riwayat pasangannya sudah ada. Tapi kalau misalnya riwayat pasangan belum ada, sedang mengusulkan, silahkan diusulkan via MyASN. Nanti dari Satker melakukan verifikasi, lalu OSD melakukan approve. Gitu ya Mbak Astrid ya. Betul. Jadi mungkin bisa diinformasikan melalui surat gitu ya Bu Tami ya. Siapa yang diremajakan gitu datanya untuk pengusulan karis karsu ke kami gitu supaya kami approve untuk pengusulan karis karsunya. Baik Pak Rizwan dari PDI Makassar, silakan open mic Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang, Ibu. Selamat Eh, siang. izin mengkonfirmasi, jadi tempo hari dari kepegawaian kami kan sudah menginformasikan ke pegawai untuk kris dan karsu. Nah, di pegawai BDI Makassar itu ada 3 pegawai nih yang belum dan sementara diajukan. Mereka sudah mengumpulkan beberapa dokumen, Ibu, termasuk laporan perkawinan, kemudian akta nikah, dan pas foto pasangan. Nah, itu selanjutnya apakah dari pihak kepegawaian bisa langsung melakukan peremajaan data di si ASN atau kembalikan ke pegawai yang bersangkutan untuk mereka usulkan di My ASN, Bu? Kalau misalkan kepegawaian bisa mengusulkan di si ASN, itu nanti masuknya di menu mana ya, Bu, ya? Izin arahannya. Terima kasih. Oke. Baik. Gimana mau Bu Alia atau mungkin ditambah nanti saya tambahin gitu mungkin ya Bu ya. Oke. Baik, untuk apa namanya karis dan karsu gitu ya. Riwayat pasangan ya, ini lebih utamanya riwayat pasangan karena kalau tidak ada riwayatnya gimana mau bikin kartunya gitu ya, karena kan datanya ngambil dari riwayat pasangan. Memang kami sediakan 2 pintu ya. Pintu pertama dari My ASN. My ASN itu nanti masing-masing ASN mengusulkan ya. Jadi caranya mengusulkan. Masing-masing ASN mengusulkan artinya nanti menginputkan datanya sendiri, terus upload dokumennya sendiri. Lalu nanti setelah usulannya selesai dikirim dari My ASN, akan masuk usulannya ke SISN instansi untuk di verif dan approve. Tadi dikatakan verifikasi bisa di Satker ya, Mbak Astrid ya. Untuk approval hanya bisa di Biro OSDM. Jadi nanti setelah usulan dari MASN masuklah ke SSN. Ini melalui pintu kedua. Jadi kalau misalnya dari bagian kepegawaiannya berbaik hati mau membantu menginputkan bisa via SSN instansi riwayat pasangan. Nanti stepnya setelah diinput oleh kepegawaian instansi via layanan peremajaan atau operator, nanti OSDM tinggal approve. Gitu. Itu pintu kedua. Ya, jadi ada yang udahlah masing-masing aja yang input gitu ya dari PSN. Nanti aku tinggal nge-proof nih, nanti aku tinggal verif nih dari sisi SSN. Jadi memudahkan pekerjaan Bapak Ibu gitu ya sebagai pengelola kepegawaian atau mau dibantu inputkan itu bisa juga. Nanti untuk nomor kartunya akan tergenerate saat OSDM melakukan approve. Gitu kira-kira. Ditambahin mau ditambahin Mbak Sri atau sudah cukup? Jadi begitu ya untuk Pak Rizwan bisa melalui pegawai masing-masing gitu di My ASN-nya, kemudian diinformasikan ke kepegawaian, dari kepegawaian nanti mungkin akan menginformasikan ke OSDM gitu kalau misalnya ada peremajaan data terkait untuk pembuatan karis kartu. Nah dari situ mungkin kita akan melihat di inbox di apa untuk di approve gitu usulannya. Berarti nanti masuknya di data di menu pasangan, Bu ya. Iya, iya, Baik, Bu, terima kasih infonya. sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi?
Ada pertanyaan melalui chatbox, Bu Alia, untuk edit data nama suami gitu karena ada kesalahan huruf ketika pas klik status pekerjaan pasangan PNS tidak bisa. Kira-kira kenapa itu? Oh, ini datanya saat ini pekerjaan pasangannya PNS atau bukan PNS? Kalau Bayangannya Bu saat, kalau saat ini jenis pekerjaan pasangannya adalah PNS, itu tidak bisa update data nama karena untuk PNS perbaikan nama itu dari layanan status dan kedudukan kepegawaian. Itu data yang memang kami dapat dari punyanya BKN ya, data realnya. Kalau misalnya memang nama suaminya salah, salah ketik gitu ya, itu harus perbaikannya via layanan SKK dan itu dilakukan oleh instansinya suaminya, bukan dari Kemenperin. Gitu. Jadi misalnya Kemenperin, istrinya dari Kemenperin, suaminya orang BKN gitu ya. Lalu data suaminya salah nih data namanya, yang bisa memperbaiki nanti dari instansi suaminya. Kalau misalnya suami di BKN berarti yang bisa dari BKN. Seperti itu kira-kira. Oh, jadi mungkin tipenya dari data suaminya begitu ya, Bu ya, Betul. Ya, namanya begitu. jadi kalau memang pekerjaan pasangannya itu PNS, kita nggak bisa ubah-ubah. Karena dia urusannya panjang ya kalau PNS. Kalau bukan PNS, sekedar bukan PNS itu mau mengubah nama, itu diedit harusnya bisa. Itu mungkin Bu Rini mungkin mau menambahkan. Bu Rini gimana? Halo Bu Rini. Ya, mungkin Bu Rini ngecek gitu ya, nah, data suaminya di MyASN-nya apakah namanya sesuai atau mungkin malah tipe gitu. Oke, baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Kami tunggu. Mungkin ada kendala terkait data di MyASN-nya atau eh, di CASN-nya untuk admin unit masing-masing. Ini udah nggak ada lagi ya Mbak yang nanya. Ya nih, mungkin sudah tidak ada pertanyaan atau Bu Alia ada tambahan nih Bu? Hmm, Ini ada nih satu Bu Alia. ya, Admin CASN unit kami setiap ada peremajaan data di inbox usul peremajaan selalu tidak keluar. Itu kenapa ya Bu? Atau mungkin ini ya langsung masuk ke OSDM mungkin ya. hmm, harusnya enggak. Jadi mesti dicek ini kewenangan operatornya. Jadi biasanya kalau misalnya kewenangan operatornya hanya SDM Jakarta, nah nanti usulannya ini dulu. Saat login itu ke menu inbox usul apakah kosong sama sekali atau hanya NIP tersebut yang nggak ada. Kalau kosong sama sekali itu berarti belum di mapping kewenangan operatornya dari pengaturan PDM sisi admin, Mbak Astrid. Adminnya siapa ya? Komentarin ya. Adminnya kayaknya untuk peremajaan data sih Pak Indra ya dari tim data kami gitu.
Bukan admin SCSI sebentar aku cekin. Oh ya, Mas Indra ya. Iya, nanti Mas Indra yang bisa melakukan mapping apa namanya pengaturan PDM-nya. Jadi kalau di permajaan data itu tidak hanya checklist aja untuk menambahkan role. Checklist itu hanya memunculkan menu, ya. Tapi untuk bisa mengeluarkan listingnya, listing di inbox dan approval, itu butuh pengaturan PDM, adanya di layanan admin saja. Jadi nanti yang bisa hanya Mas Indra. Jadi Mas Indra nanti melakukan mapping untuk pengaturan PDM atas nama Ibu siapa, nanti mungkin lapor aja ke Mbak Astrid ya. Takutnya baru dimunculkan menunya, tapi listingnya belum di mapping. Gitu. Nanti harus di mapping dari pengaturan PDM sisi admin, yang bisa hanya Mas Indra aja kalau ini. Oke, berarti sejauh ini untuk setelah para pegawai menginput begitu ya, untuk peremajaan data, berarti langsung ke OSDM begitu ya, sejauh untuk sementara ini. Saat ini memang berarti hanya ke OSDM, karena memang di usernya apa namanya Pak Ihsan ini belum di mapping kayaknya cukup belum di mapping. Jadi memang usulannya dia bukannya hilang, tapi nggak muncul karena belum di mapping tadi kewenangan. Sehingga nanti yang bisa lihat dari biro SDM. Oke, berarti nanti kami koordinasikan terlebih dulu ya Bapak Ibu untuk terkait apa ya kewenangan-kewenangan dari Satker gitu ya. Gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Syahrul Huda, silakan. Pak Syahrul Huda. Ya, izin bertanya Bu Astrid sama Bu Alia. Nah, untuk karsu virtual ini apakah ada batas pembuatannya? Misalnya maksimal tanggal berapa? Karena saya mikirnya jika nanti ke depannya ada PNS yang menikah atau gimana masih bisa buat atau enggak? Seperti itu aja mungkin Bu. Terima kasih. Izin menjawab Pak Syahrul. Jadi memang ini nanti akan selalu dibuka. Ya, ini fitur yang akan selalu dibuka sehingga memungkinkan kalau misalnya sekarang dibuatkan untuk pasangan yang menikah, lalu nanti ke depan amit-amit terjadi sesuatu, jadi tidak menikah lagi, lalu punya pasangan keduanya mau membuat gitu karena pasangan pertamanya sudah tidak menikah, itu bisa. Jadi akan selalu kami buka, jadi fitur ini akan selalu dibuka dari MyAS. Gitu, jadi jangan khawatir. Ini kemudian ada lagi nih Bu Alia, ada dua nih. Tadi inputnya bisa dilakukan dengan cara oleh masing-masing pegawai ASN maupun diinputkan menggunakan akun instansi. Akun instansi maksudnya ya untuk saat ini untuk admin instansi baru di SDM gitu ya. Tapi mungkin bisa masuk. Ini kali ya, mesti dicek dulu apakah Bapak Ibu punya layanan permajaan data nggak saat di login di SDM. Gitu. Nanti mungkin confirm ke Mas Indra kali ya, Mbak Astrid ya. Lagi cuti deh ya. Lagi ada penugasan sih Bu Alia. Nanti ini aja mesti dicek. Takutnya layanan permajaan itu memang dibagi ke Satker, tapi hanya operator aja. Nah kalau misalnya tadi apakah menggunakan akun instansi bisa dibantu input oleh Satker? Kalau misalnya Bapak Ibu login ke SCSI instansi, lalu ada menu layanan permajaan operator, berarti bisa membantu inputkan. Ya, jadi nanti di layanan permajaan operator itu baru input aja, nanti approve-nya dari OSDM. Jadi nggak selalu semuanya dari OSDM. Ya. Tergantung kalau misalnya memang diberikan kewenangan untuk menginput, silakan nanti bantu input gitu ya dari operator, OSDM tinggal approve saja. Lebih cepat mudahan gitu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Lina, sama seperti Bu Rini tadi gitu, kenapa mengubah status pekerjaan pasangan menjadi PNS tidak bisa ya Bu Alia, baik melalui MyASN ataupun si ASN? Oke, kalau misalnya mau merubah status pekerjaan yang PNS, itu memang kami apa namanya disable dari fitur. Jadi kalau misalnya mau mengubah, itu riwayat pasangannya harus dihapus dulu, baru input ulang untuk khusus yang PNS. Gitu. Kalau misalnya nih sekarang pasangan pertamanya PNS, lalu amit-amit meninggal gitu ya, berarti kan sudah tidak PNS ya, bukan PNS aktif lagi. Itu harus dihapus datanya.
Lalu ditambah ulang, pilih yang bukan PNS untuk diinputkan statusnya meninggal. Gitu. Kenapa diinputkan lagi? Takutnya masih ada ahli waris. Ya, masih punya anak yang di bawah 25, jadi 25 tahun. Jadi harus diinputkan kan tadi pasangan yang sudah meninggalnya untuk nanti dicantolkan anaknya tersebut pasangannya dengan siapa. Gitu, itu ya. Jadi untuk yang sekarang pasangannya PNS lalu mau diubah apa namanya jenis pendidikan, jenis pekerjaannya harus dihapus. Karena memang di belakang, di data itu kami sangat ribet untuk pasangan. Kalau untuk pasangan PNS sama PNS ya. Karena kami mengambil data ID di parent yang segala macam, pokoknya ribet deh. Jadi daripada diubah itu susah, daripada datanya anomali. Jadi kami kemarin kebijakan udah hapus aja. Jadi untuk yang perbaikan data pekerjaannya, dihapus aja lalu input ulang. Seperti itu ya Bu Dina kira-kira. Oh ya, jadi diinput ulang ya, Bu Dina. Nah, ini untuk Bu Bu Diani gitu ya. Kalau misalnya bercerai suami istri PNS gitu, mungkin udah ada garis karsunya gitu kan. Nah, itu seperti apa? Kalau sudah bercerai, sepanjang statusnya sudah berubah dari menikah menjadi bercerai, walaupun sudah punya kartunya itu sudah tidak berlaku. Itu nanti kan bisa di-scan ya QR-nya. Kalau misalnya memang datanya itu dia sekarang sudah bukan menikah, nanti dia ada warningnya, ada tulisannya sudah tidak menikah, berarti ini sudah tidak berlaku lagi gitu. Apakah di status pasangan diubah menjadi bercerai atau gimana, Bu Iya, Alia? diubah menjadi bercerai sih. Kalau misalnya memang punya anak yang tadi di bawah, sebenarnya ini lebih ke ini ya pensiun nanti ya. Kalau Hmm. misalnya dia pensiun, terus punya anak yang memang masih di bawah 25 tahun saat dia pensiun, artinya pasangan yang bercerai tersebut harus tetap diinput. Karena kan anak itu nanti kalau nambah riwayat anak kan nanya tuh pasangannya yang mana, pasangannya dengan pasangan yang mana. Makanya harus diinput kecuali kalau bercerai tapi nggak punya anak ya udah itu nggak perlu diinput lagi, tinggal dihapus aja udah selesai. Oke. Berarti dua-duanya mungkin statusnya ada pasangan tapi di statusnya bercerai ya begitu ya. Betul. Kemudian untuk Bu Mela ada notif tulisan merah seperti ini yang harus dilakukan admin di si ASN apa Mbak? Oke. Ini berarti untuk PNS-PNS yang PNS atau P3K ya yang belum memilih unit verifikator ini tidak bisa dilakukan oleh admin SCSN. Ini yang bisa dilakukan, yang bisa melakukan apa penghilangan merah-merahnya ini adalah dari individu masing-masing. Jadi, nah mungkin saya tunjukkan sini. Jadi kalau misalnya nanti saat login lalu ketemu merah-merah di bagian mana tadi? Di bagian atas ini ya. Bukan di sini ya, di atas tadi. Nanti silahkan ke menu layanan ASN, lalu ke update data. Di sini ada yang namanya unit verifikasi. Ini silahkan nanti diklik ubah, terus diketik unitnya dari depan, misalnya di row. Nyari. Nanti dipilih kita itu unit verifikasinya apa. Unit verifikasi itu maksudnya sekarang kita tempatnya di mana ya. Jadi unit kita di mana silakan diklik lalu klik simpan. Nanti dia akan apa namanya berubah. Nanti makanya nanti kalau misalnya ini sudah merah-merahnya sudah ini sudah dipilih maka merah-merahnya akan hilang dan nanti usulan dia akan menuju ke unit verifikasi tersebut. Begitu. Jadi kalau yang merah-merah itu biasanya karena tidak ikut PDM ya. Dulu kan kalau kita PDM itu uh, sudah milih dari awal. Ini biasanya PNS baru atau P3K baru. Ya, jadi harus milih ke layanan ASN, update data. Di sini ada unit verifikasi, silakan dipilih. Itu. Dan itu kira-kira. Mungkin Mas. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Bu Alia. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Sudah masuk masa ini ya, sudah masuk waktunya Jumatan begitu ya. Mungkin Bapak Ibu Izin udah. Mbak Astrid, Iya, oke.
Baik, Bu, dari Ya, SMTI Padang, Bu ya. Ardayani, silakan, Bu. Ini mungkin keluar dari Karsen Mbak Astrid ya. Setiap saya bukanya My ASN, kebetulan saya admin di Satker, itu kalau kita peremajaan data, eh, dari satu apa? Kalau misalnya kita nggak ada peremajaan data, dari satu aplikasi kabel saya itu nggak bisa susah bukanya loh Mbak. Terus keluar dulu. Maksudnya gimana, Bu? Misalnya kita mau ini Mbak mau usulin PAK, Hmm. ya udah dibuka untuk satu orang. Nanti kita mau buka lagi misalnya input pendidikan misalnya. Dia susah untuk koneknya gitu, nggak bisa dibuka. Jadi harus keluar dulu kita, baru bisa diklik lagi gitu. Nah, maksudnya Itu kayak gitu ya. biasanya itu biasanya perlu di refresh aja, Bu. Oh, refresh aja. Iya, refresh halaman aja. Dia biar Oh, ada ngambil token baru. oh. Keseringan sih Biasa di situ diklik, harus ngulang, diklik ngulang. nggak bisa ya? Biasa Nggak bisa, diklik nggak harus bisa. tutup dulu, Nah, harus lock dulu, baru buka lagi gitu. enggak, biasanya tidak perlu lock, tinggal di reload aja. Kan kalau di browser ada yang panah mutar tuh ya. Ya, Itu di reload aja nanti baru bisa lagi. oke, oke ya. Makasih ya Ibu Alia ya. Terima kasih. Makasih Mbak Trid. Sama-sama. Untuk Bu Mela, verifikator ditulis Satker apa OSDM ya, Mbak? Satker mungkin ya, Bu, untuk verifikatornya Satker Betul. masing-masing gitu. Karena nanti kan yang melakukan verifikasi Satker ya. Kalau dipilihnya Biro SDM, nanti masuknya ke Biro SDM semua. Satker malah nggak bisa bantu verif. Gitu. Ya, sama-sama. Oke, baik. Mungkin sedikit menambahkan gitu ya, Bapak Ibu ya. Untuk supaya datanya lengkap gitu ya, untuk peremajaan data mungkin bisa selain di SIPEGI juga dilakukan di CISN begitu, seperti data penghargaan begitu, misalnya mendapatkan penghargaan apa. Nah, itu bisa ditambahkan di CISN masing-masing pegawai begitu kan, supaya datanya lengkap begitu. Kemudian untuk peremajaan data pasangan juga mungkin bisa gitu melakukan di CISN gitu kan, supaya datanya lebih lengkap lagi nih di ASN. Karena beberapa kita cek di My CISN tuh ada pegawai yang misalnya dia udah dapat penghargaan nih, Bu Alia, tapi belum diinput di CPG-nya sudah. Di CPG itu kayak di internal kita gitu sudah, namun di CISN-nya belum. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa mungkin ya dilengkapi pelan-pelan gitu data masing-masing pegawai di satkernya masing-masing. Gitu. Dari saya sudah cukup. Apakah ada tambahan dari Bu Alia? Cukup dari saya, Mbak. Ada tambahan satu lagi nih Bu Alia, pertanyaan untuk diklat pegawai. Apakah bisa memasukkan data sendiri, upload sertifikat, atau harus lewat admin unit? Ini alurnya caranya sama dengan pasangan ya. Kalau dari My ASN itu bentuknya usulan, bisa melakukan input manual mandiri gitu ya, input data lalu upload dokumen, tapi nanti usulan tersebut akan terkirim ke Satker dulu untuk di-verif lalu di-approve ke Biro SDM. Ya, jadi caranya sama dengan pasangan. Bisa dari kalau ditanya bisa nggak upload sendiri sertifikatnya, nginput sendiri bisa dari My ASN, tapi nanti butuh di-verif dan di-approve. Sama seperti pasangan gitu ya kira-kira. Oke. Terima kasih Bu Alia. Terima kasih juga untuk waktunya Bapak Ibu. Mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri untuk sesi pada siang hari ini. Ya, terima kasih untuk narasumber kita Bu Alia yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu pengelola kepegawaian. Masih tetap semangat ya untuk mengikuti Zoom pada siang hari ini meskipun di akhir tahun begitu ya. Terima kasih banyak. Semoga Zoom pada siang hari ini bisa membawakan ilmu yang baru untuk kita semua. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa langsung WA ke saya. Untuk materi akan kita share mungkin ya di grup JF Kepegawaian. Eh, Baik, kalau begitu mungkin kita tutup untuk siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Alia, Mbak Astrid. Sama-sama. Makasih Mbak Alia. Kendala juga sebenarnya.